Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung risk adjusted return atau RAR, Sharpe ratio, dan Renault ratio. Ini mungkin topik yang paling banyak ditanyakan dalam pengalaman saya menulis blog. Ya, dari dulu menulis blog di Kontan, kemudian buat blog sendiri. Ini merupakan topik yang sangat sering ditanyakan. Nah, untuk datanya sudah saya siapkan. Jadi ada Bank BCA, BBCA sebagai return daripada saham, mau pakai reksadana juga boleh, pakai saham juga boleh. Ada IHSG sebagai market di sini. Kemudian ada yield sun 10 tahun sebagai risk free. Ya. Nah, untuk cara mendapatkan risk free-nya itu sudah saya share di video-video sebelumnya, termasuk juga IHSG. Kalau IHSG itu Bapak Ibu bisa cek di video yang menghitung standar deviasi dan beta. Ya, kalau untuk yield sun 10 tahun itu tentang data referensi risk free. Nah, untuk menghitung risk adjusted return, pertama-tama kita harus melengkapi komponennya dulu. Jadi perlu ada return-nya, ya. Kemudian ada standar deviasinya, standar deviasi, beta, ya, dan risk free. Return kita juga harus membiasakan. Jadi walaupun dalam membuat penelitian itu tidak ada standar ya, return itu di mana-mana harus annualize. Ya. Kenapa? Karena kita bandingkan sama deposito. Orang ngomong suku bunga deposito itu 1 tahun 4%, 1 tahun 3%. Walaupun kita cuma taruh deposito cuma 2 bulan atau bahkan cuma 1 minggu, dia tetap akan bilang bunganya 3%, bunganya 4%. Bunga LPS juga dinyatakan dalam 1 tahun, walaupun penempatannya cuma 1 bulan. Jadi dalam kita menunjukkan return, itu return-nya juga harus disetahunkan. Ya. Return yang kurang dari 1 tahun tidak boleh disetahunkan. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu boleh. Nah, jadi return di sini. Nah, untuk menghitung ini, saya agak geser ke samping ya, cukup banyak ya. Jadi kalau kurang saya bisa geser lagi. Pertama kita harus menghitung return dulu, return bulanannya dulu. Ini kan harganya harga bulanan. Jadi return BBCA, return IHSG. Risk free dihitung returnnya nggak? Enggak. Ya, ini sudah dalam bentuk return 1 tahun. Return yang annualized. Jadi kalau dia 9,9% itu artinya kalau kita beli sun 10 tahun di 31 Januari 2007, kita akan dapat setara 9,9% per tahun selama 10 tahun. Jadi ini sudah seperti suku bunga LPS, ya, seperti suku bunga deposito. Tidak perlu lagi disetahunkan. Nah, untuk return sama dengan ini, bagi ini min 1, saya jadikan persentase. Nah, kemudian untuk yang IHSG juga sama. Tinggal copy ke bawah. Nah, kemudian return itu kan ada return yang aritmatik, ada return yang geometrik. Nah, ketika kita membandingkan kinerja suatu reksadana atau saham pada masa lalu, yang paling tepat adalah menggunakan return geometrik karena dia menunjukkan historis. Jadi saya sangat menyarankan kita menghitung return geometrik. Nanti bisa saya hitung dengan 2 cara, yang satu dengan cara return geometrik, satunya lagi dengan cara fungsi time value of money, gitu ya. Nah, di sini untuk geometrik 1 plus R return BBCA, 1 plus return IHSG. Saya tidak akan membahas terlalu detail lagi tentang return geometrik ini. Bapak Ibu bisa cek di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang menghitung return. Ya. Ada satu video khusus dengan judul return aritmatik sama geometrik yang sengaja saya buat. Nah, sudah dapat segini. Jadi return, saya pindahin ke bawah. Ada BBCA. Di sini BBCA. Kemudian IHSG. Nah, kalau return, kita mau hitung geometriknya, jadi geomin
karena datanya bulanan, maka kita akan dapatnya bulanan sama dengan ya geomin, kemudian di blok. Oke, min 1 ya. Kita dapat untuk ini dan IHSG. Mau 2 angka, 4 angka nggak apa-apa sih, karena Excel ini kan dia sampai ke belakang ya. Jadi itu hanya sekedar, mungkin kalau Anda buat penelitian, penampilannya aja. Nah, kemudian annualized return itu sama dengan 1 plus ini, ya pangkat 12 min 1. Nah, didapatlah untuk annualized return BBCA ya, dari periode Desember 2006 sampai dengan Juni 2021. Ya, ini mungkin tidak tepat ya, karena kalau biasanya orang buat penelitian Desember sampai Desember. Ya, hitung-hitungannya ini berarti 2006 ke 2020, 14 tahun, 6 bulan, seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, karena return yang lebih dari 1 tahun bisa disetahunkan. Nah, kalau IHSG juga tinggal tarik aja ke samping, 8,62%. Ini juga kita bisa hitung dengan menggunakan fungsi time value of money. Time value of money, kita cukup ambil tanggal mulai dan tanggal selesai. Sini. Kita ambil ini. Ya, dari kolom samping juga bisa sih, cuma mungkin untuk mempermudah aja. Ya. Cuma kalau kita mau hitung dengan time value of money, tanggalnya harus precise. Walaupun tanggal 31 Desember itu libur, tapi kalau saya bilang 28 Desember, berarti ada 3 harinya lagi. Jadi kita mesti ganti ini jadi 31 Desember 2006. Jadi biar bulat itu ya, 14 tahun 6 bulan. Nah, kita bisa pakai fungsi gabungan antara rate dan year frac. Ya. Sama dengan rate, periodenya year frac, start-nya sini, end-nya sini, kemudian payment-nya kosong, present value-nya adalah harga saat ini, future value-nya harga ini. Salah satunya harus negatif ya. Sekali lagi untuk ini bisa bisa lihat di YouTube saya yang annualized return. Nah, dapat 18,41%, IHSG juga 8,62, persis sama. Ya. Jadi kalau cara mau detail ya pakai seperti ini, 1 plus return segala macam. Tapi kalau mau langsung ya pakai aja fungsi rate pada Excel. Cuma kalau menggunakan fungsi rate, apalagi year frac, tanggalnya harus precise, ya harus akhir bulan. Kalau misalnya kita pakai 28 Desember, ya, yang data sebenarnya akan jadi begini. Kenapa? Karena dari 28 Desember sampai 31 Desember ada 3 hari kerja lagi. Nah, itu dalam konsep bunga berbunga itu mempengaruhi perhitungannya. Makanya saya bilang menggunakan akhir bulan ke akhir bulan. Jadi harus akhir. Sehingga angkanya sama. Oke, jadi kita sudah dapat return-nya. Kemudian kita butuh standar deviasinya. Ya, standar deviasi dari return bulanan. Maaf, saya pindahin ke atas saja. Biar gampang kita kasih warna ya. Jadi ini kita akan pakai. Nah, ini standar deviasi karena datanya bulanan, otomatis hasilnya juga akan bulanan. Jadi STD EVA kita blok sampai bawah. Oke. Bulanan BCA adalah 7,04, IHSG begini. Nah, kemudian kalau return-nya annualize, maka risk-nya juga harus di-annualize. Jadi annualize risk sama dengan ini ya, kali karena bulanan 12 pangkat 0,5 atau 1/2.
Ya, ini saya juga tidak bahas lagi. Bapak Ibu bisa lihat kembali ke video YouTube saya yang tentang menghitung resiko. Ya. Nah, 24%, IHSG 19%. Oke. Nah, beta ya. Karena IHSG ini dalam market, BBCA ini adalah saham ya, bisa pakai reksadana, bisa pakai saham yang lain. Maka beta IHSG itu pasti 1. Ya, walaupun bisa kita hitung sih, tapi secara teori dia itu 1. Yang kita hitung cukup betanya Bank BCA. Sama dengan slope Y-nya adalah return BBCA. X-nya IHSG. Sekali lagi ya, ini penjelasan detailnya kenapa X, kenapa Y juga sudah ada di video saya sebelumnya, jadi saya nggak bahas lebih detail lagi. Didapatlah betanya BCA 0,8041. Nah, beta ini tidak perlu disetahunkan karena dia bukan angka yang perlu disetahunkan. Nah, kalau kita IHSG gimana? Kalau IHSG itu berarti kita menghitung X dan Y-nya sama-sama IHSG. Ya, karena slope itu menghitung kalau IHSG-nya berubah berapa, harga saham berubah berapa. Jadi X dan Y sama-sama IHSG sehingga angkanya 1. Risk free ya. Risk free ini adalah yield soon ya. Angka ini sudah dalam persentase. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan dihitung return bulanannya seperti ini. Ya, karena ini sudah dalam bentuk tahunan ya. Nah, karena sudah bentuknya tahunan, ya langsung saja saya rata-ratakan sama dengan average ya. Ini. Sampai dengan akhir. Oke. Nah, 8,16. Jadi dari periode yang kita pilih, yaitu 28 Desember 2006 sampai dengan Juni 2021, average daripada risk free adalah 8,17. Karena angkanya belum persen, saya bagi 100. Jadi kalau saya jadikan persen, seperti ini. 8,17%. Nah, risk free itu sama, Bapak Ibu. Jadi tidak ada 2 risk free. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 4 komponen ini, yang pertama yaitu return, kemudian yang kedua risk, annualized risk dari standar deviasi bulanan, beta, ya, dan kemudian risk free. Pada dasarnya kita sudah bisa melakukan perhitungan untuk 3 komponen ini. Risk adjusted return, Sharpe ratio, dan Treynor alpha. Ya, Bapak Ibu, teman-teman bisa coba cari di jurnal atau sumber-sumber lain. Saya kira rumus-rumusnya sangat mudah diperoleh. Risk adjusted itu tuh return dibagi standar deviasi. Oke. Nah, kalau misalkan Sharpe ratio, return kurang risk free dibagi standar deviasi. Jadi dia sebetulnya mirip-mirip dengan risk adjusted return, cuma risk adjusted return itu tidak memperhitungkan risk free. Ya, kalau trainer adalah return kurang risk free dibagi beta. Nah, di sini kita pertama RAR dulu. Ya, RAR itu berarti annualized return bagi annualized risk. Angkanya apakah dalam persentase atau di belakang koma, sebetulnya tidak ada standarnya ya. Cuman menurut saya kita menggunakan 2 atau 4 angka di belakang koma tidak apa-apa. Nah, copy ke samping. Jadi RAR-nya IHSG adalah 8,62% dibagi risk-nya 19,61. 0,43, 0,75. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan RAR ini? Risk adjusted return. Jadi kalau Bank BCA 0,7543, bisa dikatakan bahwa atas setiap 1% resiko, ya, dalam hal ini diwakili oleh standar deviasi, yang ditanggung oleh pemegang saham Bank BCA,
kita itu mendapatkan return 0,75%. Ya, jadi atas 1% resiko, kita dapat return 0,75. Wah, berarti kan lebih kecil dong, Pak. Iya sih. Jadi saya nanggung resiko 1%, tapi dapat return-nya cuma 0,75. Nah, tapi dalam prakteknya, RAR itu dipakai untuk penilaian atas kinerja saham atau reksadana, sehingga harus dibandingkan. Ya. Nah, kita bandingkan sama IHSG. Kalau IHSG 0,43, artinya atas 1% resiko daripada fluktuasi harga yang dihitung dengan standar deviasi, IHSG itu memberikan return 0,43%. Nah, berarti lebih kecil daripada Bank BCA. Kalau misalnya ini dua-duanya adalah saham, berarti si Bank BCA akan menang penghargaan. Kenapa? Karena dia atas 1% resiko memberikan return lebih banyak daripada ini. Karena kalau kita lihat return-nya doang yang menang Bank BCA, tapi kalau resiko juga lebih tinggi Bank BCA. Ya, lebih rendah ini. Nah, kalau kita bandingkan dua-duanya, berarti yang lebih baik adalah si Bank BCA. Seperti itu. Nah, yang kedua, Sharpe ratio. Sharpe ratio itu adalah return ya, dikurangi risk free. Dibagi ya, annualized risk. Kemudian kalau kita copy ke sampingnya, sama untuk IHSG juga. Nah, kalau tadi risk adjusted return adalah atas 1% resiko, saya dapat 0,75 atau 0,43. Kalau Sharpe ratio itu bacanya atas 1% resiko, saya dapat excess return. Ya, return kurang risk free itu dikenal dengan excess return. Dapat excess return 0,41. Kalau IHSG 0,02. Berarti kalau misalnya ini di peringkat, ya tentu akan bagus Bank BCA juga untuk periode dari Desember 2006 sampai dengan Juni 2021. Jadi perbedaannya hanya di kata-kata excess return-nya aja. Nah, kalau Treynor ratio, return ya, kurang risk free dibagi, nah kalau tadi baginya dengan standar deviasi, ini baginya dengan beta. Nah, copy ke samping. Seperti itu. Nah, kalau ini interpretasinya, atas 1% resiko sistematis, ya, karena beta itu dikenal dengan istilah resiko sistematis, si Bank BCA mendapat excess return 0,12%. Sementara IHSG atas 1% resiko sistematis, dia itu memberikan excess return 0,0045%. Sehingga kalau kita peringkat, ya tentu BCA juga akan lebih baik. Nah, jadi yang membedakan sih cuma di definisi aja. Ya, RAR itu adalah return berapa persen return yang kita dapat atas 1% risiko yang kita tanggung. Sharpe ratio adalah berapa excess return yang kita dapat. Kenapa orang pakai excess return? Karena investasi itu mengandung resiko. Saya selalu punya pilihan untuk tidak mengambil resiko dengan cara membeli misalnya obligasi negara atau beli deposito seperti itu. Kalau Treynor ratio, ya atasnya diganti excess return, bawahnya diganti systematic risk. Jadi atas 1% resiko sistematis, saham atau reksadana mendapat excess return berapa. Nah, kalau Anda melakukan perhitungan terhadap banyak saham, banyak reksadana, Anda bisa memperingkat, oh ya saham ini yang lebih baik, saham itu yang lebih baik gitu. Nah, tentunya gini sih, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja pada masa yang datang. Jadi belum tentu ya kita hitung misalnya sekarang Bank BCA bagus, ke depannya juga akan bagus, belum tentu gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ganti periodenya, misalnya ini kan hitungnya dari Desember 2006 sampai Juni 2021. Kalau saya ganti 5 tahun terakhir, apakah akan sama? Belum tentu. Bisa aja IHSG lebih baik, seperti itu. Ya. Nah, jadi biasanya 3 metode ini orang pakai untuk memperingkat reksadana. Jadi reksadana kalau dibandingkan satu sama lain, di peringkat seperti ini. Nah, ini untuk RAR, Sharpe, sama Treynor. Nah, tentu dalam membuat ini ada beberapa asumsi, Bapak Ibu. Asumsi pertama itu tidak ada dividen.
Jadi IHSG yang saya pakai di sini itu kan tidak ada data dividennya. Kemudian bank BCA ini, kalau kemarin saya juga pakai adjusted close yang tidak memasukkan dividen. Jadi harga saham itu waktu saya hitung sini tidak ada dividen. Kemudian yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Ya, kalau saya beli saham kemudian saya jual, ya itu kan ada biaya fee beli fee jual seperti itu. Nah di sini diasumsikan tidak ada. Kemudian tidak ada pajak. Pajak atas apa? Kalau kita beli surat utang negara, pajaknya 15%. Jadi saya nggak terima 8,17, saya terima 8,17 dipotong pajak 15% dari 8,17. Nah, kalau saya beli saham itu kena pajak final, sudah termasuk dalam fee jual. Ya, jadi asumsi yang digunakan adalah 3 ini. Tidak ada dividen, tidak ada biaya transaksi, dan juga tidak ada pajak. Nah, hasil perbandingannya ya kita bisa gunakan untuk menilai. Misalnya, Bank BCA seperti ini. BBCA. Ini IHSG. Nanti Anda hitung lagi, misalnya Astra Internasional, Bank BRI, ya. Kemudian misalnya Telkom, dan sebagainya. Jadi Anda urutkan. Nah, sekali lagi, ini adalah metode untuk mengukur kinerja daripada saham atau reksadana. Ya. Jadi bukan untuk memprediksi ke depannya dia akan bagus atau tidak. Apakah boleh saya berpendapat, kalau saham Bank BCA dia bagus, ke depannya akan bagus. Kalau berpendapat boleh, cuma menjamin atau menjanjikan tidak boleh. Nah, kurang lebih seperti ini sharing saya kali ini. Mohon untuk bisa terus mengikuti video YouTube saya. Jadi kalau nanti ada video-video terbaru, nanti Bapak Ibu teman-teman akan bisa mendapatkan update-nya. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.